Makanya kalau saya muncul di sini ada pesta, semua bacaria, alengan bro. Ya, sodia itu. Jadi sebelum saya sambutan kita yel-yel dulu sedikit ya. Saya ajak. Lalu saya bilang, siapa dia? Saudara jawab, Delis Gira, Bupati itu. Lalu saya bilang, Morowali Utara, sehat, cerdas, sejahtera. Oke? Ya. Supaya semangat dulu. Siapa dia? Morowali Utara. Ya, pegang baik-baik. Alengan di roh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Dan saya hormati calon Bupati Morowali Utara, Dr. Delis, orang-orang tua saya di sini, saudara-saudara saya semua di sini yang sama saya hormati. Saya tidak perlu berkomentar banyak karena sudah cukup yang dijelaskan. Cuma saya mau jelaskan bahwa Partai Golongan Karya dengan 7 kursi mendukung Dr. Delis. Ya, Dr. Delis dan Gira. Itu yang saya mau tegaskan. Yang kedua, kita orang ini di Kampung Bugis satu kolonodalin sama dengan saudara. Iya. Saya lahir dan besar di Kampung Pisang. Baku muka rumah di Om Cumbing. Iya. Sama dengan saudara kami ini, Pak. Begitu juga teman-teman saya banyak satu sekolah di sini sama dengan saudara. Kalau kita masih anak-anak berkelahi, besok kita damai. Itu biasa. Yang kedua, saya tahu persis orang-orang di Kampung Bugis ini tidak memilih suku dan tidak memilih agama. Sama dengan saya. Ketemu di mana? Di pasar, di toko, di warung kopi. Saya tidak pilih suku, saya tidak pilih agama. Saya layani kalau benar. Kalau salah minta maaf. Iya tak? Tapi kalau kau benar, saya bilang biar di ujung senjata, saya bilang. Itu saya punya prinsip, Pak. Iya, mempertahankan kebenaran. Jadi dengan kerendahan hati dari lubuk hati yang paling dalam, saudaraku yang berada di Kampung Bugis, mari kita dukung Dr. Delis dan Gira jadi bupati. Oke, berikan tepuk tangan. Waktu pada to ini, iya tak? Iya, kita semua ini bukan orang lain, sama. Nah, cuma saya nasihatkan kepada kita, saya bilang juga di mana-mana, kalau kita mendukung Dr. Delis, jangan kita bilang orang lain tidak baik. Ya? Iya. Kita bicara apa saja untuk kita punya pemenangan Dr. Delis hebat, pintar, rapi, ganteng, istrinya cantik kan. Boleh, tapi jangan orang bilang orang lain tidak baik. Ya? Itu ya. Karena itu biasa menjadi perpecahan. Ya, makanya saya tidak pusing. Di pasar di mana, di Bangtura, di Bawah, tetap saya Dr. Delis. Tidak ada. Nah, kenapa? Itu yang saya lakukan. Jadi saya sekali lagi, saya minta dengan kerendahan hati. Pilih Dr. Delis karena orangnya pintar, orangnya berpengalaman, dan akan membangun kota Coronadale menjadi ibu kota kabupaten. Jangan ibu kota kabupaten merasa kecamatan. Iya. Kita lihat nih sekarang, kalau musim panas bau, musim hujan pakece. Betul ini Pak, saya tidak menyinggung. Ini kenyataan. Jadi mari saya menghimbau kepada kita sekalian. Yang kedua, yang paling penting, sambil kita memenangkan Dr. Delis, pelihara etika dan moral. Inamal umamuh alaku, mabahiyat fainhumu, jahabat alaku jahabu. Ya, artinya manusia itu harus memegang teguh etika dan moral. Ketika etika dan moral ditanggalkan, maka hancur
aturlah umatku. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh jamaah, syukur alhamdulillah. Puji Tuhan. Alainan dulu. Sulit? Dan main-main Gubernur Cornelis. Ya. Cuma tidak ada saya punya friend lagi di sini ngani. Ya kan? Jadi sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Diam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ketua Tim Koalisi Pemenangan Denis Jira bersama seluruh tim pemenangan koalisi kabupaten yang juga merangkap pimpinan-pimpinan partai politik pengusung pasangan dia. Yang kami hormati tuan rumah di tempat ini, ketua tim koalisi bersama seluruh anggota tim yang ada, dan tentunya yang kami hormati dan kami banggakan orang-orang tua kami, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, segenap saudara-saudara kami, masyarakat yang ada di Kampung Bugis yang malam hari ini memenuhi undangan kami pada kesempatan yang berbahagia ini. Izinkanlah kami untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk segala pengorbanan orang-orang tua kami, saudara-saudara kami yang pada malam hari ini telah mengorbankan waktu, tenaga untuk boleh hadir di tempat ini. Saya percaya orang-orang tua kami, saudara-saudara kami punya banyak kesibukan malam hari ini. Seharusnya sudah istirahat pada malam hari ini, tapi masih menyempatkan waktu untuk hadir di tempat ini. Atas nama saya bersama seluruh tim menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya sekaligus permohonan maaf telah mengganggu waktu orang-orang tua kami, saudara-saudara kami. Karena ini waktunya tengah malam, saya ingin cerita dulu satu hal. Saya lihat mukanya ini tegang-tegang semua. Saya tidak tahu ini apakah pengaruh waris tadi. Satu ketika seorang menteri berkunjung ke sebuah kabupaten. Ketika selesai kunjungan kerja, Pak Menteri dijamu makan malam oleh Pak Bupati. Dalam jamuan makan malam itu ditampilkanlah 3 penyanyi. Penyanyi yang pertama mukanya cantik, bodinya aduhai, tapi suaranya pas-pasan. Ketika dia turun, setengah dari hadirin tepuk tangan, hanya setengah dari tamu undangan tepuk tangan. Kemudian muncul penyanyi yang kedua, mukanya pas-pasan, bodinya kurang lebih 100 kilo, tapi suaranya bagus minta ampun. Ketika turun menyanyi juga hanya setengah undangan yang tepuk tangan. Tiba-tiba muncul penyanyi yang ketiga, mukanya pas-pasan, beratnya 120 kilo, suaranya pas-pasan juga. Tapi ketika turun, semua undangan hadir tepuk tangan. Bingung Pak Menteri. Dia tanya sama Pak Bupati, Pak Bupati, kenapa ini penyanyi ketiga suaranya pas-pasan, mukanya pas-pasan, tapi semua orang tepuk tangan? Pak Bupati bisik sama Pak Menteri, mohon maaf Pak Menteri, itu istri saya. Kita tepuk tangan dulu malam hari ini supaya iya, kata penelitian mengatakan salah satu cara untuk mengusir virus corona adalah dengan tepuk tangan 100 kali. Mari kita tepuk tangan dulu supaya kita tidak kena corona di sini. Baik, terima kasih. Yang tepuk tangan saya doakan masuk surga. Orang-orang tua saya,
saudara-saudara saya yang saya hormati dan saya cintai. Tanggal 9 Desember nanti kita akan memilih calon pemimpin yang akan memimpin daerah kabupaten yang kita cintai. 1 hari proses pemilihan. Mungkin 2-3 menit kita ada di bilik suara karena tidak banyak pilihan, hanya 2 pilihan. Mungkin hanya 2-3 menit kita manfaatkan waktu di bilik suara untuk menentukan pilihan kita, siapa yang akan memimpin kabupaten yang kita cintai. Tapi kita semua menyadari bahwa 2-3 menit di bilik suara itu menentukan 4 tahun ke depan kabupaten yang kita cintai. 2-3 menit di bilik suara ini menentukan masa depan masyarakat Morowali Utara. 2-3 menit di bilik suara ini menentukan masa depan anak-anak kita. 2-3 menit di bilik suara ini menentukan mau kemana kabupaten yang kita cintai ini nantinya. Karena itu saya mengatakan di mana-mana dan berulang-ulang, jangan kita salah menggunakan hak pilih kita atau menggunakan hak pilih kita secara sembarangan. Perlu bagi kita untuk mengetahui siapa kandidat yang akan kita usung. Perlu bagi kita untuk mengetahui apa yang akan dia kerjakan dan dia lakukan ketika dia memperoleh amanah, dia memperoleh mandat, dia memperoleh kepercayaan daripada masyarakat. Perlu kita tahu itu. Karena itu bagi kami pada malam hari ini, saya secara pribadi sangat terharu. Saya tidak membayangkan sambutan yang luar biasa dari orang-orang tua saya, saudara-saudara saya di tempat ini. Sungguh luar biasa. Ini momen yang sangat membahagiakan bagi kami. Karena kesempatan seperti inilah kami bisa bertatap muka secara langsung dengan orang-orang tua kami. Momen seperti inilah kami bisa bertatap muka secara langsung dengan saudara-saudara kami, supaya saling mengenal. Saya tahu isi hati orang-orang tua kami, dan orang-orang tua kami juga tahu apa yang akan kami kerjakan jika insya Allah kami memperoleh kepercayaan daripada masyarakat. Karena itu sangat penting dan waktu momen yang sangat membahagiakan bagi kami. Bisa bertatap muka secara langsung dengan orang-orang tua kami, saudara-saudara kami di tempat ini. Penting bagi kami, supaya kenapa? Supaya masyarakat mengetahui apa yang akan kami kerjakan nantinya ketika kami memperoleh kepercayaan daripada masyarakat. Apa nanti yang akan kami kerjakan ketika insya Allah Tuhan menghendaki meredoi perjuangan ini. Karena itu, sekali lagi terima kasih untuk seluruh orang-orang tua kami dan saudara-saudara kami. Orang-orang tua kami, saudara-saudara yang kami banggakan. Dalam baliho kami, dalam poster kami, dalam kalender kami, dalam stiker yang hari ini kami bagikan di mana-mana, tertulis jelas visi besar kami, tertulis jelas impian besar kami, cita-cita besar kami untuk kabupaten yang kita cintai ini, yaitu Morowali Utara sehat, cerdas, dan sejahtera. Kenapa sehat menjadi nomor 1? Saya mengatakan karena tidak mungkin orang bekerja dengan baik kalau tidak sehat. Tidak mungkin anak-anak kita bisa sekolah dengan baik juga kalau dia kurang gizi. Penting kesehatan itu. Namun faktanya di kabupaten yang menurut orang Jakarta kabupaten yang sangat kaya raya ini, di tengah-tengah kabupaten yang begitu kaya dengan potensi sumber daya alam, masih banyak masyarakat Morowali. Morowali Utara masih banyak para petani, masih banyak para nelayan, masih banyak para buruh, orang-orang kecil yang tidak bisa mengakses pelayanan kesehatan, tidak bisa berobat ke rumah sakit karena tidak punya uang dan tidak punya kartu BPJS. Hari Senin yang lalu, kami berkunjung ke desa Pandauke Pantai. Di situ sambil duduk-duduk dengan ibu-ibu, istri-istri nelayan, kami dibuatkan sinole dan jepak sambil minum kopi. Bercerita dengan ibu-ibu itu, ada seorang ibu hamil 7 bulan. Saya tanya, ibu berapa bulan ini? 7 bulan. Saya bilang, ibu sering periksa, saya tidak punya kartu dokter. Saya gara-gara ibu, saya main-main. Ibu ini kan tinggal 2 bulan sudah mau melahirkan. Tapi kalau belum ada kartu BPJS-nya, ibu tunggu dulu sampai ada kartu BPJS baru melahirkan. Tahan dulu, jangan melahirkan dulu. Saya gara-gara begitu. Saya tidak sangka 3 hari kemudian perjalanan saya putar dari kepala atas menuju Lu, kemudian kembali masuk Lawangke menghadiri Hari Raya Galungan. Di tengah jalan saya ditelepon istrinya Pak Haji Jira bahwa ibu tersebut meninggal dunia. Kenapa? Karena hipertensi, tekanan darah tinggi pada masa kehamilan, atau istilah dalam medisnya eklamsi. Artinya hari ini faktanya masih banyak orang-orang kecil yang tidak bisa mengakses pelayanan kesehatan karena tidak punya kartu BPJS. Di tengah-tengah kabupaten yang menurut orang kaya raya. Karena itu kami berkomitmen jika insya Allah
dengan doa orang-orang tua kami, saudara-saudara kami, Tuhan meridhoi perjuangan ini. Maka kami berkomitmen untuk menyediakan kartu BPJS gratis untuk seluruh warga Morowali Utara. Sehingga tidak ada lagi yang tidak bisa berobat karena tidak punya kartu BPJS. Saya konsultasi banyak dengan para pimpinan-pimpinan DPR dan orang dan anggota-anggota DPR. Anggaran kita memungkinkan untuk melakukan itu. Tentunya tidak hanya itu, tidak hanya sekedar itu. Tapi penting juga bagaimana kita menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan yang nyaman sehingga ketika orang dirawat merasa senang. Penting juga bagi kita untuk memenuhi para tenaga sumber daya kesehatan kita, baik perawat bidan maupun tenaga kesehatan yang lainnya, dokter. Hari ini rumah sakit kita turun kelas dari tipe C ke tipe D. Kenapa? Karena sarana prasarana dan ketersediaan dokter spesialis yang tidak mencukupi. Sementara banyak anak-anak kita, banyak anak-anak di kampus Bugis ini yang sudah dokter. Kenapa kita tidak sekolahkan supaya mereka kembali untuk jadi spesialis di tanah airnya sendiri? Hari ini kita kekurangan, yang membuat rumah sakit kita turun kelas. Karena ini penting kesehatan bagi kita semua. Yang kedua, bicara tentang cerdas. Kita tahu bahwa untuk membangun daerah ini perlu dengan membangun sumber daya manusia. Sebuah daerah yang maju kalau sumber daya manusianya juga unggul. Nah, berkaitan dengan sumber daya manusia tentunya ini berkaitan dengan pendidikan. Hari ini juga masih banyak anak-anak Morowali Utara yang tidak bisa sekolah. Kalau toh dia juga sekolah, hari ini masih banyak orang-orang yang tua yang berat untuk membayar biaya pendidikan. Karena itu kami juga berkomitmen untuk menghapuskan segala pungutan di sekolah untuk pendidikan dasar di Kabupaten Morowali Utara ini. Tidak ada lagi uang komite dan uang yang lain-lain. Meringankan beban orang-orang tua.